Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian di malam Jumat yang keempat ini, membahas doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dikumpulkan oleh Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Masih dalam pembahasan doa setelah tasyahud sebelum salam, dan kita masuk ke doa yang ke-9. Doa yang ke-9 yaitu Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah, wahai Allah, bi annakal wahidul ahad, bahwasanya engkau adalah yang Maha Esa, al-ahad yang Maha Tunggal, as-samad tempat bersandarnya semua makhluk, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengannya salah seorang pun. Antaghfira li dhunubi, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau yang maha ghafur, yang maha rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita sama-sama baca. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Silakan. Bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ada kata-kata yang akrab kita biasa ucapkan dalam surat Al-Ikhlas di sini. Doa ini diriwayatkan dari Mihzan bil Al-Adra. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Idza rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhadu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang telah beres salatnya, yaitu menyempurnakannya. Wa huwa yatashahhadu, sedangkan dia sedang bertasyahud, hampir beres berarti. Faqala, maka di dalam tasyahud tersebut dia mengucapkan
Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Begitu doanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mendengar doa orang tersebut, qad ghufira lahu, sungguh telah diampuni baginya. Salasan 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Dari doa yang diucapkan oleh seorang laki-laki tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang tadi diucapkan oleh seorang laki-laki tersebut, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, la hilafa anna lafdata Allahumma, tidak ada perselisihan bahwasanya lafad Allahumma maknaha ya Allah, maknanya itu ya Allah. Walihada la tusta'malu illa fi talab, oleh karena itu lafad Allahumma tidak digunakan kecuali dalam permintaan. Qala al-Askari rahimahullah, berkata al-Askari rahimahullah, al-mas'alatu yuqarinu hal hudu'u wal istikanatu, permintaan itu bersamaan dengan al-khudu' wal istiqanah, menghinakan diri dan merendahkan diri. Namanya meminta ada sifat sikap dan sifat merendah, melemah, ya. Wa du'a idza kana lillahi ta'ala, dan sedangkan doa apabila itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, fa huwa mislul mas'alah ma'ahu istikanuhu wa khudu'un. Sedangkan doa apabila doa itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka seperti permintaan yang bersamanya itu ada perendahan diri dan penghinaan diri, ketundukan. Berkata Al-Qari rahimahullah, ay atlubuka maksudi, maka di dalam doa ya Allah, atlubuka maksudi, aku meminta kepadamu niatku atau maksudku, dan maf'ulnya adalah muqaddar, dikira-kirakan, yakni ad'uka, ya Allah ad'uka. Maka jadilah memakai ya Allah itu menjadi permintaan yang lembut, ya, altafu su'al ila asrafin nuwal, permintaan yang lembut, ya, kepada perkara pemberian yang paling mulia, meminta sesuatu yang paling mulia. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, su'alullah, permintaan kepada Allah dan tawasul kepadanya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan melakukan perkara yang dicintainya, serta ubudiyah, beribadah dan melakukan ketaatan. Itu adalah semakna, ya, dengan doa roja'an li rahmatillah, mengharap kepada rahmat Allah dan takut dari azab Allah, dan meminta kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini terkandung di dalam doa bersifat ubudiyah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu. Permintaan
dengan mengawali dengan Allahumma. Yang kedua, di dalam doa tersebut setelah Allahumma inni as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah, mengulang lagi ya Allah dari Allahumma, bi annakal wahidul ahad, bahwasanya engkau yang maha esa dan maha tunggal. Huwaladzi yuwahidu bi jami'il kamalati, yaitu huwaladzi tuwahidu bijami'il kamalat, yaitu yang satu yang esa dengan seluruh kesempurnaannya, bihaitsu la yusyarikuhu fiha musyarikun, yang tidak ada syarikat padanya. Wa yajibu 'alal abidi tauhiduhu aqdan, maka wajib atas seluruh hamba untuk mentauhidkannya, mengesakannya aqdan secara keyakinan, wa qaulan ucapan, wa amalan dan perbuatan, bi an ya'tarifu bi kamalihil mutlaqi, dengan mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, sempurna dengan kesempurnaan. Wa yufarriduhu bi anwa'il ibadati, dan mengesahkannya bi anwa'il ibadati, dengan mempersembahkan macam-macam ibadah. Itu pengakuan dan juga mempersembahkan ketauhidan bersifat tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Kemudian sabda Nabi dalam hadis tersebut, dalam doa tersebut, bi annakal wahidul ahadus samad. As-samad, as-samad di dalam secara bahasa adalah as-sayyid. As-samad adalah as-sayyid, penghulu, tuan, baginda, ya, yang paling tinggi pokoknya. As-sayyidul muta'u alladhi la yuqda dunahu amrun, yaitu baginda yang ditaati, ya, penghulu yang ditaati, yang tidak ada satu perkara pun yang tidak ada perkara yang ditentukan selainnya kecuali oleh baginda tersebut, yang paling tinggi tersebut. Wa qila huwa alladhi yasmudu ay yuqsadu fil hawaij, atau dikatakan as-samad itu adalah yang ditujukan segala kebutuhan bersumber kepada zat itu. Jadi as-samad, maka sering diartikan tempat bergantung semua makhluk, tempat bersandar semua makhluk. As-samad. Berkata Ibnu Abbas, as-samadu huwa as-sayyidul ladzi kamula fi su'dihi. As-samad adalah as-sayyid, penghulu, baginda yang sempurna kehormatannya. Wasyariful ladzi kamula fi syarafihi, yang maha mulia, yang sempurna kemuliaannya. Wal azimul ladzi kamula fi azamatihi, yang maha agung, yang sempurna keagungannya. Wal halimul ladzi kamula fi hilmihi, yang maha murah, yang sempurna kemurahannya. Wal alimul ladzi kamula fi ilmihi, dan yang maha mengetahui, yang sempurna dalam ilmunya. Wal hakimul ladzi kamula fi hikmatihi, dan yang maha hakim, yang sempurna dalam hikmahnya. Wa huwa alladzi kamula fi anwa'i syarafi wa syu'dudi, yaitu yang sempurna dalam segala macam kemuliaan dan kehormatan. Wa huwa Allahu subhanahu, dan itu adalah Allah subhanahu yang maha suci. Wa hadhihi sifatuh, dan itu adalah sifat-sifatnya, la tanbaghi illa lahu, tidak layak kecuali untuknya. Laisa lahu kuf'un, tidak ada yang sebanding, wa laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun, sesuatu pun. Subhanallahul wahidul qahhar,
Maha suci Allah yang esa dan maha perkasa. As-Samad. Yang keempat kemudian lam yalid, yang tidak beranak, ai la walada lahu, tidak mempunyai anak. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat 101, anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dari mana ada bagaimana dia mempunyai anak dan tidak ada baginya sahibah, teman yang bisa bekerja sama, yang menyertai, tidak ada. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan kepada segala sesuatu dia maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala lam yalid, tidak beranak. Li'annahu la yafni, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak fana. Idla syai'a yalidu illa wa huwa fanin ba'idun la mahalata. Karena tidak ada sesuatu yang melahirkan atau yang beranak kecuali pasti sesuatu tersebut fanin, akan rusak, fana. Ba'idun, akan mati. La mahalata, tidak bisa tidak. Ya. Sesuatu yang beranak itu adalah akan rusak, ya, dan akan mati. Allah Subhanahu wa taala tidak fana, tidak akan mati. Kemudian qauluhu walam yulad, dan tidak diperanakan, laisa bimuhdasin bi an la yakun bi allam yakun fakana fahuwa kainun awwalan wa abadan. Tidak diperanakan maksudnya tidak dilahirkan, bahwasanya bukan sesuatu yang baru yang sebelumnya ada sesuatu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang selanjutnya, yang abadan, yang abadi. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengannya, tidak ada yang sebanding baginya. La nida wala syabiha, tidak ada tandingan, tidak ada yang serupa. La nadhira la mathila lahu, tidak ada sebanding, tidak ada yang semisal. Li'annahul munfaridu wahdahu bi sifatil kamali wal jalali wal azamati, karena sesungguhnya Allah yang menyendiri, yang tunggal dengan sifatnya yang sempurna dan mulia dan maha agung. Falatan bagil uluhiyatu ila lahu, maka tidak layak keuluhian, ketuhanan, peribadahan kecuali untuknya. Wala tasluhul ibadatu li ahadin ghairihi, dan tidak layak peribadahan untuk salah seorang selainnya. Berkata Al-Alamah As-Sa'di, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengannya salah seorang pun. La fi asma'ihi, tidak ada yang sama dalam nama-namanya. Wala fi awsafihi, yang tidak ada yang sama di dalam, tidak ada yang sebanding dalam sifat-sifatnya, tidak ada juga yang sebanding dalam perbuatan-perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah. Fahadihi suratu mustamilatun ala tauhidil asma'i wassifat. Maka surat ini, surat Al-Ikhlas, mencakup tauhid asma dan sifat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian makna, kandungan makna demi makna dalam kalimah-kalimah yang terdapat di dalam doa setelah tasawuf sebelum salam yang ke-9 ini. Selanjutnya, faidah yang diambil dari hadis ini mengenai doa tersebut. Yang pertama, makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal i'tina'i bi ashabihi wa badli nusi wa tawjihi lahum.
Apa-apa yang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai perhatian ya terhadap sahabat-sahabatnya dan juga memberikan nasihat, selalu perhatian dan memberikan nasihat dan mengarahkan terhadap para sahabat. Ya. Gimana melihat ada seorang yang berdoa dengan doa tadi di dalam tasyahudnya, ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya karena kandungan doa tersebut adalah meminta ampun kepadanya, maka sebagai bentuk perhatian dan apresiasi terhadap doa tersebut, qad ghufira lahu, ya, sungguh dia telah diampuni. Ini bentuk perhatian, ya. Dan selalu memberi nasihat dan pengarahan. Kalau ada sesuatu yang salah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengkoreksinya. Seperti itu. Yang kedua, at-tawassulu ilallahi bi asma'ihil husna. Dalam doa ini terkandung tawasul kepada Allah dengan nama-namanya yang husna, wa sifatihil ula, dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi. Tazidul abdu mahabbatan lillahi, maka menambah seorang hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan iman di dalam kalbunya. Menambah iman dengan apa? Dengan tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang ketiga, taqriru aqidati tauhidil ladzi min ajlihi arsalallahu rusula wa anzalal kutuba wa bihi iftaraqan nasu ila mu'minin wa kafirin wa saqiyyin wa sa'idin. Doa ini terdapat penetapan akidah tauhid yang dengan akidah tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, ya, mengutus rasul untuk apa? Untuk dakwah akidah tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga dengannya, karenanya alasan itulah Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dan dengan tauhid ini, dengan akidah tauhid ini, terpecahlah orang-orang, ada yang mukmin, ada yang kafir, ya. Yang bertauhid jadi mukmin, yang tidak bertauhid jadi kafir. Wasaqiyyin wasaidin, dan orang yang celaka dan orang-orang yang berbahagia dengan akidah tauhid. Yang keempat, idza taqarrara indal muslimi ma'nal wahidul ahad, apabila telah jelas kuat bagi seorang muslim makna al-wahid dan al-ahad, yaitu makna yang maha apa? Yang maha al-wahid, yang maha esa dan maha tunggal. Lam yusrif syai'an min ibadatihi li ghairillah, tidak akan mengarahkan sesuatu pun dari ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini yang esa, yang maha tunggal Allah. Fayakunu kullu a'malil badani, maka jadilah setiap amalan badaniyah yang dilakukan oleh badan, min salatin berupa salat, au duain atau doa, au dafin atau sembelihan, au nadarin atau nadar lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kullu a'malil qalbi, begitupun setiap amalan-amalan hati, kal khasyati, seperti khasyah, rasa takut yang disertai ilmu, wal inabah, juga taubat, kembali dengan melakukan, ditambah melakukan ketaatan kepada Allah, wal khaufi, dan juga rasa takut, wat tawakkuli, dan tawakal, menyandarkan diri, ya takunu kulluha lillah, maka semuanya itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan badan, ibadah badan, amalan badan, dan juga ibadah amalan hati. Kemudian yang kelima, qala ba'du ashabil ma'ani, berkata sebagian penafsir dari yang para ulama
menggeluti makna, ya, makna. Al-farqu bainal wahidi wal ahad, perbedaan antara al-wahid dan al-ahad. Anal wahida, bahwasanya al-wahid yang esa tadi yufidu wihdata dzati faqat, memberi faidah keesaan zat saja, ya, keesaan zat saja. Wal ahad, sedangkan al ahad yufiduhu bidzati wal ma'ani, memberi faidah keesaan zat dan ma'ani, makna, ya, makna yang bersifat sifat-sifatnya dan sebagainya, perbuatannya. Walidha jaa fitanazzul, oleh karena itu datang fitanzil qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah yang maha ahad, yakni al-mutafarridu bil wahdaniyati fi dzatihi wa sifatihi, yaitu yang menyendiri bil wahdaniyati, dengan keesaannya, fi dzatihi, dalam zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya. Al-ahad mencakup apa? Mencakup zat dan sifat. Beda dengan al-wahid. Al-wahid satu secara zatnya. Yang keenam, faedahnya, ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man nasaba lillahil walad faqad syatamahu, bahwasanya yang menisbatkan kepada Allah anak, keturunan, syatamahu, dia telah mencemoohnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah an dzalika uluwan kabira, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tingginya. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kadzabani ibnu Adam, telah mendustakan kepadaku ibnu Adam, walam yakul lahu dzalika, padahal ia tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk melakukan hal itu. Wasyatamani walam yakul lahu dzalika, dan telah mencemoohkanku dan tidak ada alasan sedikit pun untuk melakukan hal itu. Fa amma takdzibuhu iyaya, maka adapun pendustaannya kepadaku, fa qauluhu, maka ucapannya, lan yu'idani kama bada'ani, dia tidak bisa mengembalikan kepadaku sebagaimana ia telah menciptakan pertama kali kepadaku. Dia tidak bisa mengembalikanku sebagaimana dia telah menciptakan, dia pertama kali menciptakanku. Dia, Allah, tidak bisa mengembalikanku. Tidak bisa mengembalikanku itu gimana? Tidak bisa menghidupkanku setelah mati, ya. Kama bada'ani, sebagaimana dia telah menciptakan pertama kali. Walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati, sedangkan tidaklah mengawali penciptaan lebih mudah, lebih ringan kepadaku dibandingkan mengembalikannya, ya, mengembalikannya, ya. Tidaklah mengawali penciptaan lebih ringan daripada mengembalikannya, ya. Ya, mengembalikan itu lebih ringan daripada mengawali. Kalau kalau makhluk saja menciptakan ide awal itu sulit, lebih mudah mengulang. Demikian juga Allah lebih tinggi, lebih tinggi lagi, mengembalikan yang sudah jadi, ya, lebih mudah, ya, dibandingkan dibandingkan menciptakan dari awal, gitu. Maka gimana? Dia telah mendustakanku, ya. Tidak bisa mengembalikanku sebagaimana dia telah menciptakan pada awal. Ini telah mendustakan kepadaku, kata Allah.
Wa amma syatamuhu, adapun mencemoohkanku ia ya kepadaku, faqauluhu, maka ucapan seorang anak Adam, ittakhadallahu waladan, Allah telah menjadikan waladan, anak. Ya, jadi Allah telah menjadikan anak, artinya melahirkan anak. Ini adalah mencemooh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal ahadus samad, sedangkan aku adalah yang maha tunggal, yang maha esa, as-samad, tempat bergantungnya seluruh makhluk, alladzi lam ulid wa lam ulad, yang aku tidak beranak dan tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada bagiku yang sebanding ahadun, salah seorang pun atau sesuatu pun. Demikian faedah yang diambil dari doa setelah tasahud sebelum salam, yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Di sini ada kandungan apa? Ada kandungan tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, itu kemudian permintaan selanjutnya yaitu meminta diampuni dosa-dosanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar dengan doa tersebut bahwasanya qad ghufira lahu, sungguh telah diampuni baginya, sungguh telah diampuni baginya, bagi orang yang membaca doa ini setelah tasawuf sebelum salam. Barangkali ada yang ditanyakan, maka dipersilakan. Ta'ayya. Ditutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.